Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh tamu undangan, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kami izin untuk membersamai dalam kegiatan di sore hari ini. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan kepada kita semua lewat majelis ini. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Berbahagia rasanya kita bisa dikumpulkan Allah di masjid ini, tempat yang termulia dari seluruh tempat yang ada di permukaan bumi Allah ini. Tempat yang mulia adalah masjid. Seindah-indah apa yang kita rasakan, seenak-enak dan setentram-tentramnya kita berada di kediaman masing-masing, Bapak Ibu, masjid adalah tempat yang terbaik dengan segala bentuk kesederhanaannya. Kenapa? Di dalamnya nama Allah disebut, di dalamnya zikir kepada Allah, di dalamnya ada ibadah yang merupakan cerminan dan nuansa dari masjid itu sendiri. Kita berharap manfaat dari majelis ini seperti yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya. Beliau mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah. Yatluna kitaballah. Mereka membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an. Dan alhamdulillah, kegiatan kita ini dibuka dengan bacaan Al-Quran yang sangat indah dari ananda kita. Kata Nabi, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran di dalamnya. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka saling belajar tentang agama di dalamnya. Berkumpulnya mereka di masjid itu ingin belajar agama dengan baik. Nabi katakan, illa nazzalat alaihimus sakinah, kecuali orang yang berkumpul-kumpul itu di dalam masjid itu akan diturunkan yang pertama adalah as-sakinah. Biasa kita mendengarkan kalimat ini, sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian rahmat Allah senantiasa meliputi orang-orang yang ada di dalam majelis ilmu di dalam masjid itu. Wa haffathumul malaikah, kemudian para malaikat menaungi orang-orang yang ada di dalam majelis ilmu itu. Kemudian Nabi katakan, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan senantiasa terus menyebut-nyebut namanya satu persatu di hadapan malaikat-malaikat yang mulia di atas langit. Coba kita bayangkan, Pak, kita bukan siapa-siapa di dunia ini, tapi kita adalah siapa-siapa ketika disebut nama kita satu persatu di hadapan malaikat-malaikat Allah. Siapa yang menyebut? Allah sendiri. Betapa bangganya. Tidak usah jauh-jauh, pejabat daerah saja ketika menyebut nama kita, datang ke masjid ini di salah satu malam di bulan Ramadan, memberikan sambutannya, kemudian dia sebutkan nama kita. Ada perasaan tersendiri ketika disebut nama kita oleh pejabat tersebut. Ini bukan pejabat, jamaah sekalian. Yang menyebut nama itu adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Orang yang bermajelis di dalam masjid, di dalam rumah Allah. Maka aktivitas agenda seperti ini mestinya kita perbanyak. Dan inilah yang akan mendatangkan keberkahan pada tempat kita, insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berharap semoga Allah dengan segala kemudahan yang telah diberikan kepada kita semua berkumpul di tempat ini, semoga juga nanti kita akan duduk bermajelis, berkumpul di tempat yang jauh lebih indah, yaitu di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita menyambung silaturahim kita di kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah amalan yang tercatat sebagai amalan pahala, menambah kebaikan di dalam catatan amal kita dan menambah berat amal ibadah kita. Jemaah sekalian, hari ini kita sangat membutuhkan semangat-semangat persatuan. Kita sangat-sangat membutuhkan yang namanya menjaga ukhuwah, menjaga
sifat persaudaraan kita satu sama lain. Hari ini kita diperhadapkan dengan kondisi yang selalu mengancam persatuan kaum muslimin ini. Berkembangnya dunia saat ini, berkembangnya medsos apalagi, ini adalah sebuah ancaman tersendiri di mana akhlak bisa dirusak dengan adanya itu semua. Dan kalau akhlak sudah buruk, akan mengikut juga turunannya semua akan menjadi buruk. Itulah sebabnya di dalam agama kita, akhlak itu punya posisi yang terpenting. Dan mohon maaf, kalau hari ini ada orang yang tidak mengedepankan akhlak, kita bisa jamin kehidupannya mengkhawatirkan. Saya ingin mengantarkan kita kepada pembahasan ini. Pada suatu ketika, Nabi SAW pernah bilang di hadapan sahabat-sahabatnya. Ya, tadi dibacakan ayatnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kalimat ayat ini ditujukan kepada para sahabat yang hidup saat itu. Yang ketika ayat ini turun, sahabat hadir di situ. Kalimat ini ditujukan kepada para sahabat. Sedangkan kita lihat jamaah sekalian, kehidupan sahabat sebelum mengenal Islam, kehidupan jahiliyah. Kita mungkin pernah membaca potongan-potongan sejarah kehidupan jahiliyah masyarakat Arab. Dulu mereka tawaf di Ka'bah. Tapi bentuk tawafnya mereka dalam kondisi urian, telanjang. Tidak ada pakaian sama sekali. Bayangkan. Dulu mereka mengisi Ka'bah itu dengan ratusan berhala di dalamnya. Sehingga pada saat terjadi Fathu Makkah, Rasulullah dan para sahabat mengeluarkan ratusan berhala dari Ka'bah itu. Dulu mereka sangat percaya dengan yang namanya khurafat dan tahayul. Sehingga ada kode-kode khusus sebelum mereka melakukan perjalanan jauh keluar dari negeri Arab, dari negeri Mekah, mereka harus melakukan ritual-ritual khusus di sisi Ka'bah. Kalau hasilnya begini, maka jangan pergi. Ya. Kalau hasilnya begitu, pergi. Itu terjadi di rumah Allah saat itu. Itu akibat apa? Jauhnya manusia dari akhlak. Dulu kita tahu ini di sini banyak ibu-ibu. Ibu-ibu dulu di zaman jahiliyah kalau mengandung, hamil, kemudian mau melahirkan dulu di bawah ranjangnya digali lubang yang kalau anak perempuan yang lahir, anak itu keluar dari rahim ibunya langsung masuk di lubang, dikubur hidup-hidup. Aib bagi mereka kalau punya anak perempuan. Itu adalah tercelah kalau punya anak perempuan. Kalau bayinya laki-laki, ditahan. Hidup dia, dirawat, membanggakan dia. Itu ketika belum datang pengajaran akhlak dari Nabi SAW. Bayangkan kalau kita hidup dalam kondisi seperti itu. Islam datang merubah kondisi itu. Nabi katakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Allah mengutus saya untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga kondisi jahiliyah saat itu, apa yang dilakukan Nabi? Nabi sudah mengetahui kondisi itu sebelum diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Lantas bagaimana Rasulullah menghadapi hari-harinya dalam kondisi masyarakat begitu jahiliyah? Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau bertahannus namanya. Tahannus. Beliau beruzlah. Istilah lainnya uzlah. Kemana? Ke sebuah gunung yang disebut Jabal Nur. Di Jabal Nur itu ada goa yang disebut sebagai goa Hira. Naik kurang lebih 1 jam lebih. Sekarang itu alhamdulillah sudah bagus. Sudah diperbagus itu jalannya naik. Ya, ada yang tidak pakai tangga, ada yang jalur tangga. Tapi ketika sudah dekat di atas sudah harus pakai jalur tangga. 1 jam lebih sampai di atas, sekitar 1,5 jam.
Atau kalau kondisinya dulu belum diperbaiki, bisa sampai 2 jam mendaki dari bawah. Naik sampai di puncak, setelah di puncak turun sedikit. Nah, disitulah Gua Hira. Tidak di puncaknya, tapi di bawahnya lagi. Di situ, Nabi SAW menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram. Kelihatan Ka'bah di situ, kota Mekah. Dari gunung itu, Nabi melihat kondisi jahiliyahnya orang dulu. Disitulah Nabi naik, pergi pagi, pulang di petang hari. Sebelum terbenamnya matahari. Nabi memikirkan umat saat itu. Kenapa bisa mereka tawaf dalam kondisi telanjang? Kenapa mereka bisa menghalalkan transaksi-transaksi riba dalam jual belinya? Mengapa mereka begini dan begitu? Coba bayangkan bentuk pernikahan di zaman jahiliyah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ada di antara bentuknya yang berlaku di zaman jahiliyah saat itu. Di mana seorang wanita di depan rumahnya dipasangi kode, dipasangi bendera. Yang kalau sudah ada tanda bendera itu, siapapun laki-laki boleh masuk di situ. Mencampuri wanita yang ada di dalamnya. Kemudian nanti kalau wanitanya sudah hamil, melahirkan, sang wanita berhak memanggil semua laki-laki yang pernah masuk di rumah itu. Dan kemudian menunjuk siapa bapak dari anaknya. Dan kalau sudah ditunjuk tidak boleh mengelak. Itu berlaku dulu. Berlaku model pernikahan, salah satu bentuk model pernikahan zaman jahiliyah. Maka kalau ditunjuk ini suamiku, ini bapaknya anakku, terjadilah pernikahan di situ. Islam datang menghilangkan model jahiliyah seperti itu. Akhlak yang ditanamkan, dibangun. Nabi SAW ajarkan akhlak kepada mereka. Makanya Rasulullah pernah mengatakan begini, kalau akhlak sudah tidak diperhatikan, tidak menjadi sebuah perhatian besar bagi kita, perhatikan hadis Nabi SAW berikut. Rasulullah pernah mengatakan, wa inna su'al khuluqi, dan sungguh akhlak yang buruk itu yufsidul amala, bisa merusak amalan seseorang, kama yufsidul khallu al-asal, sebagaimana cuka bisa merusak kandungan madu. Perhatikan baik-baik, saya jelaskan hadis ini secara sederhana. Rasulullah bilang kepada para sahabat yang tadi kita dengarkan ayatnya bahwa mereka adalah sebaik-baik umat. Ketika Islam datang kepada para sahabat, mereka langsung menjadi sebaik-baik umat, padahal dulu jahiliyah. Kayaknya biasa adik-adik kita bilang kalau protokol yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, zaman yang gelap dengan jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Para sahabat dulu, mereka juga adalah para pelaku-pelaku jahiliyah. Mereka juga adalah mantan orang-orang yang melakukan tindakan jahiliyah. Tapi ketika Islam sudah masuk, hidayah sudah sampai kepada mereka, diajari Rasulullah SAW, akhlak mereka terbentuk. Kalau akhlaknya masih buruk, Nabi pesankan, sungguh akhlak yang buruk itu bisa merusak amalan seseorang sebagaimana cuka bisa merusak kandungan madu. Madu, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita sudah tahu teksturnya. Dia obat dari begitu banyak penyakit. Disebutkan di dalam Al-Quran, yakhruju min butuniha, keluar dari perutnya lebah itu syifa, obat dari berbagai macam penyakit, kata Allah. Lebah menghasilkan madu. Madu itu manis, disukai oleh banyak orang. Tapi kita bisa coba, kalau madu itu tercampur dengan cuka, kata Nabi, rusak kandungan madu itu. Alih-alih bisa menyembuhkan penyakit, dia bisa bahkan membuat kita sakit kalau sudah terkontaminasi dengan cuka. Kalau rusak madunya, sudah terkontaminasi dengan cuka, rusak madunya, tidak bisa dipakai lagi. Jangan diminum lagi. Tidak bermanfaat lah. Tidak bisa lagi diapa-apai bahasa kita. Begitu modelnya, begitulah perumpamaannya. Amal ibadah yang sudah kita kerjakan, tapi ternyata kita punya akhlak yang buruk. Kita punya akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk ini banyak bentuknya, Bapak Ibu. Saya kasih lagi tambahan hadis supaya kita bisa lebih tangkap ini. Pernah suatu ketika disampaikan kepada Rasulullah perihal 2 wanita.
Dua wanita ini, para sahabat melapor kepada Nabi, ada dua model perempuan di zaman sahabat saat itu. Wanita yang pertama, kata para sahabat, dia adalah seorang wanita yang setiap malam salat tahajud, rajin puasa sunnah, dan dikenal sebagai wanita yang dermawan, suka membantu, donasinya di mana-mana. Pokoknya ada pengumpulan dana, ada lagi namanya, ada lagi kontribusinya. Tidak pernah dia tolak proposal-proposal kebaikan itu. Dia selalu berinfak. Coba bayangkan, kalau amalan-amalan sunnah saja, Bapak Ibu, dia bisa jaga. Jangan tanya ibadah sholat wajibnya. Kalau kita mungkin sholat duhur nanti 2:30, sholat asar nanti 5:30, sholat isyanya, ya jangan dulu dikasih tetek dulu anak-anak tidur sampai jam 11 juga, baru sholat isya. Tapi ini wanita, sholat tahajudnya setiap malam. Kemudian, ya puasanya Senin Kamis dia jaga, puasa sunnah-sunnah dia jaga di luar Ramadan. Maka tentu ibadah Ramadannya, puasa Ramadannya dia jaga. Kemudian infak sedekahnya. Tapi, ada tapinya. Sahabat mengatakan, tapi wahai Rasulullah, tetangga-tetangganya tidak selamat dari tajamnya lisannya. Akhlak baik atau akhlak buruk itu, Ibu? Kasih besar, seorang malak-malak, nakki minatawan nih. Nakki minatawan nih. Bukan. Saya tidak menyinggung siapa-siapa, enggak. Dan ini juga hadis bukan hanya berlaku ibu-ibu. Mohon maaf, bapak-bapak juga yang tajam lisannya kepada orang. Hati-hati. Ada akhlaknya buruk, kata para sahabat. Tetangga-tetangganya ini sudah mengeluh dengan sikapnya, akhlaknya yang buruk. Kenapa? Mudah sekali dia sakiti perasaan tetangganya dengan ucapan dan kalimatnya. Mudah sekali orang tersinggung, orang sakit hati gara-gara kalimatnya. Kata-katanya buruk. Kata-katanya suka menjatuhkan kehormatan orang lain. Termasuk juga mengadu domba, termasuk juga menggibah, masuk semua lewat kata-katanya. Ya. Kalau hari ini mungkin lebih canggih lagi. Tidak dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk story WA, masuk nih story nah. Kita terus story itu enggak perlu saya terjemahkan tak? Pasti ada yang pasang story di sini. Guys, halal bihalal dulu guys. Dia eksistong ibu-ibu kaman-kaman nih. Enggak moton dikala, pokoknya di mana-mana ada storynya. Iya kan? Story kalau ada itu clash-nya, ada itu perselisihan sedikit, pokoknya di mana tempat pelariannya? Story. Tanjakna kok dengan nasumi. Ditanggapi itu, kenapa kok sending kanan? Kenapa tiba-tiba begini? Nimbrung pokoknya di status FB-nya itu komentarnya di 258 komentar. Gara-gara deng kanan. Dari deng kanan sini. Enggak jadi. Iya. Lewat kalimat kata-katanya ini representasi apa yang kita tulis itulah yang kita ucapkan, hukumnya sama. Nah, pertanyaannya di sini adalah sahabat mengatakan, bagaimana kondisinya itu wanita wahai Rasulullah? Maksudnya bagaimana nih dengan amalnya? Baik-baik gitu wanita modelnya begitu. Apa jawaban Nabi? Menarik di sini, perhatikan Ki. Jawabannya Rasulullah ketika ditanya, ada wanita modelnya seperti itu, rajin ibadah, tapi dia satu kekurangannya, melukai perasaan tetangga-tetangganya. Apa jawaban Nabi? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikannya, tempatnya dalam neraka. Ingat kita di hadisnya, cuka bercampur dengan madu. Madu itu amalan, cuka itu akhlak buruk. Perumpamannya begitu, Bapak Ibu. Cuka ketika bercampur dengan amalan, rusak amalannya ini. Cuka bercampur dengan madu, rusak madunya. Amalan buruk, akhlak buruk, bercampur dengan amal ibadah, yang mana yang rusak? Tidak mungkin rusak ini kan rusak memang. Di sini yang rusak, amal ibadah yang terancam. Kita lihat videonya itu ada ibu-ibu buang sampah di depan rumahnya orang.
kemudian terekam CCTV, diproses di pengadilan, dikasih kesempatan, dimaafkan, nak ulangi lagi. Ya, kita lihat itu videonya, viral gitu ibu. Kemudian tidak hanya dia buang sampah di depan rumahnya orang, nah tambah lagi joget-joget pantat di belakangnya itu. Nah tahu CCTV sorot dia tuh, nah kasih begini lagi pantatnya. Kurang ajar, nah buang lagi sampah. Pernah rasakan, pernah alami di sini, ibu-ibu pas keluar rumah mau buang sampah, dia penuhi tempat sampahnya sampah. Siapa yang buang ini? Baru ulang lagi di situ. Nah ya ini pelek lorong ini, disumpah-sumpahin mati lala kok. Ulah nih. Tidak, saya juga kejadian begitu Bu di rumah. Tidak ada sampahku di situ, kenapa ada sampah begini? Sampai ada tetangga saya pasang CCTV yang menyorot di depan rumahnya. Dia mau tahu siapa yang buang sampah itu di depan rumahnya. Kenapa selalu setiap pagi ada sampah di depan rumahnya? Begitu. Nah ini akhlak yang kalau kita remehkan, kata Nabi, rusak amalannya. Sang wanita yang rajin ibadahnya itu luar biasa. Dia kalah kita ibu. Kalau kita mungkin tanya, saya tanya kayak begitu, tidak usah dijawab, jawab dalam diri kita. Rajin jika salat tahajud. Dia kalah kayak itu perempuan. Setiap malam ini ibu, yang tadi ini di zaman sahabat, rajin salat tahajudnya, tapi akhlaknya buruk. Tapi Nabi kali nol semua. Tena kabajikanna, neraka tempatnya, kata Rasulullah. Nah, wanita yang kedua, kata para sahabat, dia adalah seorang wanita yang mencukupkan dirinya dengan sholat 5 waktunya, wahai Rasulullah. Dia jaga sholatnya 5 waktu. Dia jaga puasa Ramadannya. Dan sesekali ketika Allah lapangkan rezekinya, dia berinfak. Dia membantu orang dengan hartanya. Artinya dia tidak hebat-hebat untuk melakukan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Bagaimana kondisinya wahai Rasulullah? Tetangga-tetangganya senang dengan dia. Kemudian Nabi katakan, hiya fil jannah, tempatnya di dalam surga. Tidak perlu amalan hebat. Yang penting dia jaga kewajibannya, hubungannya kepada Allah dia jaga juga hubungannya kepada sesama manusia lewat akhlaknya. Itu yang terpuji di dalam agama kita. Habis amalannya kalau dia dirusak dengan akhlak yang buruk, Pak. Hati-hati ini. Kemarin kita sudah melewati proses pemilihan presiden, habis-habisan dihujat di situ calon. Pendukungnya calon tertentu menghujat pendukung calon yang lain. Begitu yang terjadi setiap ada momentum seperti itu. Ya, iya kan? Move on Maki, selesai Mi. Presiden kita sudah jelas sekarang, kita harus taat kepada pemimpin, tidak ada. Wajib bagi kita untuk mentaati pemimpin yang sah sekarang. Tidak ada lagi istilah, presiden itu kau. Tidak ada istilah seperti itu, tidak. Ya. Maka apa yang terjadi? Baku perang mulut itu terjadi. Coba perhatikan Bapak Ibu, Nabi pernah bilang di hadapan para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut itu wahai Rasulullah adalah orang yang tidak ada lagi dirhamnya, tidak ada lagi rupiahnya, tidak ada uangnya. Wala mata', dan tidak ada lagi simpanannya. Tidak ada lagi asetnya, habis. Itulah orang yang bangkrut. Kata siapa? Kata sahabat ketika ditanya. Lantas Nabi melanjutkan, bukan itu yang dimaksudkan Nabi SAW dari definisi orang yang bangkrut. Nabi katakan, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang muflis, yang bangkrut dari kalangan umatku itu adalah man ya'ti yaumal qiyamah. Siapa yang datang pada hari kiamat nanti. Jadi ceritanya orang bangkrut ini bukan bangkrut dunia, tapi bangkrut akhirat. Di akhirat, siapa yang datang dari kalangan umatku pada hari kiamat, bisolatin, wasiyamin, wazakatin, dengan membawa amalan solat, amalan puasa, dan amalan zakat, amalan-amalan punggawa ini Pak, Ibu, amalan besar di dalam agama kita ini, solat, puasa, zakat. Solat itu tiang agama. Jelas kekafirannya kalau dia tinggalkan secara sengaja sholat itu.
Kalau ada orang mengaku muslim, tapi dia dengan bangganya secara sengaja tidak mau menerima sholat ini, hukumnya dalam Islam itu dihukumi kafir. Pembeda antara kita dengan orang kafir itu adalah sholat. Sholat itu tiang agama, sehingga tidak dikatakan seorang itu meninggikan, menegakkan agamanya kalau dia tidak sholat. Sholat itu amalan yang paling pertama ditanya Allah nanti hari kiamat. Saking pentingnya itu perkara. Kalau baik sholatnya, bagus semua amalannya. Buruk sholatnya, buruk juga amalannya. Itu sholat. Puasa, kita tahu puasa itu sering kita dengarkan beberapa waktu yang lalu bulan Ramadan. Sampai Allah yang bilang sendiri terkait puasa itu. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu urusannya saya. Itu untuk saya. Saya sendiri yang langsung akan memberikan balasan bagi orang yang berpuasa. Coba, kalau amalan sholat, amalan yang lain itu masih ditulis oleh malaikat. Tapi kalau amalannya orang yang berpuasa, Allah yang langsung berurusan dengan itu. Zakat. Di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, ketika orang tidak mau mengeluarkan zakat, diperangi oleh beliau. Zakat. Amalan luar biasa di dalam agama kita. Bahkan tidak menutup kemungkinan amalan-amalan selain tiga ini juga ikut. Berbakti kepada orang tua, melaksanakan ibadah umroh, melaksanakan ibadah haji, membangun masjid, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, bawa buka puasa, dan seterusnya amalan. Dia datang kepada Allah hari kiamat membawa segudang amalan. Tapi Nabi katakan, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza. Tapi dia juga datang dengan membawa dosa akhlak semua ini. Gara-gara akhlak ini dosanya. Perhatikan, Nabi katakan wa ya'ti qad syatama hadza. Syatama itu menikam. Ada istilah itu, oh ini saudara natikam dari belakang. Apa itu bentuk perumpamaannya, Ibu? Kalau orang menikam kita dari belakang, bukan menikam betulan, bukan. Dikhianati gitu ya, dan dia jatuhkan orang, dia matikan karakternya orang. Itu. Dan ini bahaya sekali, menjatuhkan mental karakter seseorang. Dengan cara apa? Biasanya bagaimana caranya matikan karakternya orang? Bagaimana bentuknya? Dia buat cerita-cerita kan? Si anu itu, anu begini, jangan dipercaya. Itu mematikan karakter orang. Wa qadhafa hadza, dan dia menuduh orang yang baik. Dia tuduh menjadi orang yang tidak baik. Menuduh yang tidak. Wanita yang suci menjaga kehormatannya dia tuduh tidak. Dia wanita begini dan begitu, gayanya gitu. Dia bersembunyi di balik hijabnya begini dan begitu. Tidak boleh, hati-hati, haram hukumnya. Kita katakan kepada orang, ini orang tidak baik, ini orang tidak baik. Disematkan istilah-istilah yang tidak baik lah. Makanya saya kemarin yang diantara orang yang begitu vokal ini, waktu pilpres kemarin, subhanallah, gampangnya kita itu mencaci maki salah satu dari pasangan calon. Dia bilangi beginilah, gara-gara kekurangan 1 dan 2, kemudian itu yang di blow up, itu yang kita angkat. Siap-siap Bapak Ibu pertanggungjawabkan setiap kalimat kita kepada orang lain yang kita tuduh dengan tuduhan yang tidak benar itu. Iya. Yang ketiga apa dosanya? Wa akala mala hadza. Dia memakan harta orang lain. Dia makan hak orang lain. Korupsi dan turunan-turunannya. Kita kemarin dikagetkan 270 berapa? 271 triliun. Maka muncullah video-video di media sosial itu uang kalau 271 triliun begini modelnya. Kalau dia dalam bentuk gedung, gedungnya banyaknya jadi. Coba yang saking banyaknya itu uang. Ketawa-ketawa memang nih yang mengambil haknya rakyat, yang mengambil haknya manusia, yang mengambil uangnya orang. Ketawa-ketawa memang makin di dunia. Di akhirat tidak lolos. Tak lolos. Yang terakhir dosanya apa? Menghilangkan nyawa yang tidak berhak untuk dihilangkan. Mohon maaf Bapak Ibu, sekarang itu gampang sekali nyawa hilang. Gara-gara satu batang rokok hilang nyawa. Terjadi banyak. Gara-gara sejengkal tanah hilang nyawa. Tidak usah orang lain. Antara hubungan anak dengan orang tua saja. Gara-gara tanah, gara-gara warisan. Iya. Mudah sekali 4 dosa ini. Tidak usah 4-4-nya, 1 saja. Nabi katakan,
tadi ini orang yang beramal, kemudian dia bawa dosa juga. Akhirnya Nabi katakan begini, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ibarat kebaikan ini dalam botol, tadi itu salat, puasa, zakat, baca Quran, zikir, doa, salat tarawih, berinfak, pak buka puasa, haji, umroh, ada semua di dalam botol ini kita bawa nanti pada hari kiamat. Tapi karena ada dosa-dosa akhlak yang buruk ini, kata Nabi SAW, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Diambil kebaikan-kebaikan yang telah dikerjakan oleh orang ini, dibagikan, diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Ada dulu orang yang pernah dia caci maki, dikasih, ambil lagi, diberikan lagi, dibagikan lagi. Ada dulu orang yang pernah dia ambil hartanya, diberikan kepada dia. Ada orang yang pernah dia gibahi, diambil lagi, dibagikan lagi kepada dia. Nabi bilang, fa'in faniyat hasanatuhu qabla ma yuqda alaihi. Kalau kebaikannya sudah habis, ibarat air dalam botol ini, habis airnya ibu, sudah kosong botolnya, kemana isinya? Dibagikan kepada orang. Habis air dalam botol ini, habis kebaikan-kebaikannya, kemudian masih banyak orang yang pernah dia zalimi. Ukhidha min khotoyahum thumma turihat alaihi. Dosanya orang dikeluarkan, diambil oleh Allah, kemudian diberikan kepada orang ini. Thumma turiha finnar. Kemudian orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Bapak Ibu, ini tadi orang yang salat. Ini tadi orang yang puasa di bulan Ramadan. Ini tadi orang yang keluarkan 2,5% hartanya dari zakat hartanya. Ini tadi orang yang baca Quran 1 hari 1 juz di bulan Ramadan. Ini tadi orang yang sudah haji umroh. Ini tadi orang yang berbuat baik kepada orang tua. Ini tadi orang yang bangun masjid. Tapi karena akhlaknya buruk, coba, habis kebaikannya dibagikan kepada orang. Dosanya orang diberikan kepada dia. Ibaratnya begini, habis ini air kosong, diisi air comberan, air got. Coba. Endingnya apa? Ujungnya apa? Summa turiha finnar. Dia dilempar ke dalam neraka. Gara-gara apa? Akhlak. Masih mau bilang akhlak itu sepele. Masih mau duduk-duduk merumpi, bicarai orang sambil tunggu penjualikan. Masih mau Pak, di warkop itu yang suka bicarai calon-calon presiden aja, caleg-caleg kemarin. Masih mau duduk-duduk minum kopi seruput-seruput, enaknya kopi itu, kemudian mudah kita bilang, ana jadi gasing gaya ana jadi gasing ana tenan jono lamman jo. Masih mau begitu. Biar salat di saf pertama setiap 5 waktu, terancam kita punya amalan, Pak. Nabi yang bilang, kalau akhlak buruk, rusak amalannya. Rusak. Maka benar sekali ketika Nabi SAW bilang, kama yufsidul khallu wal asal. Sebagaimana cuka bisa merusak apa? Nah, itu bagus kita pasang storita. Oke guys, cuka bisa merusak madu. Berhenti mau menggibah orang. Anja baji. Berhenti mau bertobat. Pokoknya mau Ayu Ting Ting menikah dengan calon perwira, terserah. Mau Lesti Kejora kembali dengan suaminya, terserah. Tidak perlu kita urusi itu. Destas kan sentong ini. Iya kan? Nah, Rasulullah terakhir ketika ditanya amalan apakah yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga, Nabi bilang apa? Taqwallahi wa husnul khuluq. 2 amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Pertama adalah takwa kepada Allah, dan yang kedua adalah memiliki akhlak yang terpuji. Selesai. Itu intinya. Upaya kita, usaha kita sebagai ibu-ibu layani suami, berkhidmah untuk di rumah dengan baik, takwa kepada Allah, tampilkan akhlak yang terpuji, selesai tugas itu je. Surga menanti. Bapak-bapak pun seperti itu, kita pun semua seperti itu.
Tugas kita adalah bertakwa kepada Allah dalam semua aktivitas kita, dalam semua keadaan kita, dalam semua rutinitas kita. Kemudian tampilkan akhlak yang terpuji, supaya orang kagum begitu, supaya orang menarik perhatian, simpati kepada kita. Lihatlah Islam begitu ajarannya. Sayang sekali kalau ternyata tidak ada rasa aman di masjid, tidak ada rasa tentram di masjid, yang notabene-nya adalah Islam, gambarannya Islam seperti itu. Justru orang takut ke masjid, hilang sendalnya, was-was pakai sepatu kulit. Ada kalau mau singgah, tak kalah di rumah pideh. Malak-malak ini baru dibeli kemarin. Iya, saya termasuk orang yang begitu, Pak. Jadi kalau di kendaraan itu harus siap memang alas kaki yang khusus ke masjid. Sampai segitunya kita. Karena banyak sekali pengalaman yang berlalu itu. Ya. Sepatu-sepatu yang kita dari acara apa? Saya ini keluar rumah tadi sebelum setengah enam. Belum pulang-pulang ini. Belum pulang-pulang. Jadi kita harus siapkan itu, pakaian kah atau alas kaki. Coba kalau kita singgah di masjid, ada rasa was-was, dan itu realitas, tidak bisa juga kita pungkiri. Ya. Coba sampai segitunya kaum muslimin sekarang di dalam melihat kondisi akhlak kita yang buruk. Ya, pernah lihat masjid yang kotak infaknya itu dilas dari besi plak. Iya kan? Iya, dan itu maka lagi. Kenapa kalau bukan begitu, diapain, Dia apa itu kotak amal kah? Nah, repeki batu kecil jina bawa hancurkan. Kalau itu yang aluminium berkaca, yang dilihat lagi warna, wah merah dalam, Aite nama aku sih. Iya. Akhirnya apa yang bikin? Dari baja, dari besi plak, nalas, mentong, luka minyak. Ya. Sampai segitunya pengurus masjid di dalam mengantisipasi segala macam bentuk keburukan akhlak dari sebagian oknum kaum muslimin. Maka kita mau Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan lewat majelis ini kita faham akhlak itu penting sekali. Akhlak itu jauh lebih harus kita utamakan. Tidak apa-apa Ibu, anak kita tidak punya nilai-nilai cantik di rapornya, tapi akhlaknya bagus. Pulang di rumah dia tahu di mana dia simpan sandalnya. Pulang di rumah dia tahu apa yang harus dia ucapkan saat masuk rumah. Dia tahu ketika azan berkumandang di masjid dia harus lakukan apa. Itu kalau dia hebat, dia bisa tunjukkan kepada kita akhlak seperti itu. Tidak apa-apa nak, biar nilaimu standar biasa-biasa saja. Saya tidak tuntut kau selesai hafalanmu 30 juz. Saya tidak tuntut kau harus begini nilai NEMmu, nilai IPK-mu, kuliah dan seterusnya. Tapi akhlaknya ini anak kita sudah dapat, itu adalah karunia dan hadiah dari Allah. Itu yang harus lebih kita dahulukan. Tidak apa-apa nak, kau bukan PNS. Yang penting terjaga ini. Kau tahu itu waktu-waktu sholat. Namanya juga orang tua bilang begini, alhamdulillah, anjari tahu mi anakku. Lulus gitu. Dapat mi SK pengangkatannya. Iya, anjari tahu mi anakku. Jadi sebelumnya, dia tahu olo. Tapi tidak pernah dipusingi itu kalau anaknya tidak sholat. Tapi orang tuanya pusing ketika tidak jadi-jadi, tidak lulus, tidak lulus TNI, tidak lulus Polri, tidak lulus begini. Dia siap mengeluarkan dana yang begitu banyak, sawah dia jual apa segala macam. Tapi dia tidak pernah berkorban besar untuk anaknya, menjaga sholatnya, menjaga sikapnya, menjaga akhlaknya. Padahal itu yang penting di dalam kacamata agama kita. Nah, mudah-mudahan jamaah sekalian, pikiran kita terbuka bahwa hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam ancaman yang merusak akhlak. Maka mari kita coba sadarkan diri, bangun pendidikan kita berdasarkan akhlakul karimah. Mohon maaf atas setiap kalimat-kalimat yang mungkin tidak nyaman kita dengarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayah dan memberkahi kita semua lewat majelis ini. Dan kami akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah